Teriak tak bernada, tertabrak namun tidak menjerit apalagi menangis. Hanya mematung yang ku bisa. Kehujanan, kepanasan hanya yang lewat yang ku terima setiap harinya. Tubuh yang lemah, tidak ada yang mengerti pentingnya merawatku. Aku adalah penyesalan, seseorang yang selama ini selalu ia jaga dan dibuat bahagia. Aku balas ia dengan berbagai perilaku keji yang menusuk hatinya. Hanya waktu tiba di mana aku harus merasa kehilangan. Andai waktu itu aku tidak membuatnya menangis. Andai di waktu itu aku tak berkata kasar terhadapnya. Tuhan, kembalikanlah ibuku. Aku adalah anak tunggal yang memiliki ibu yang sangat penyayang dan tak sekalipun tak menuruti apa yang ku mau. Dia selalu menyanjungku, mengajariku attitude yang baik. Dia memberiku nama Tenggang. Keren bukan? Sedangkan ibuku yang seperti bidadari ini, dia bernama Bu Siti. Aku berumur 17 tahun. Ya, sebentar lagi aku akan kuliah di perguruan tinggi di kota. Aku tinggal di pulau kecil bernama Nusa Kambangan, yang jauh dari kehidupan modern. Bu, aku ingin sekolah di Jakarta, di universitas di sana, apakah boleh? Ibuku tersenyum. Jika kau ingin kerja, kejar saja nak. Kamu pasti bisa. Ibu selalu ada untukmu. Tapi aku ingat bahwa ibuku berada di sini sendirian. Bu, nanti ibu gimana kalau aku pergi? Hari itu, aku goyah akan mimpiku yang kukejar. Bagaimana jika ibuku rindu kepadaku? Dan bagaimana dia bisa bekerja sedangkan umur dia yang sudah tua? Bu, Tanggal gak usah berangkat aja deh. Tanggal gak mau ibu kenapa-napa. Ibu gak apa-apa, nak. Yang penting kamu bisa kejar mimpimu yang kamu mau. Toh besok kamu udah sukses bisa banggain ibu. Juga kamu siapa tahu bisa rubah kehidupan keluarga kita kan. Aku berpikir keras, tapi akhirnya aku mengiyakan. Meskipun aku ragu apakah aku akan berangkat atau tidak karena kekhawatiranku terhadap ibuku. Aku jatuh ke dalam pikiranku hingga tak sadar bahwa rentenir datang ke rumahku. Buka! Aku bilang buka! Teriak sang rentenir dari luar rumah. Aku langsung bergegas membukakan pintu. Maaf pak, ada yang bisa dibantu? Ibuku yang mendengar kegaduhan langsung datang ke arahku. Dan rentenir yang melihatnya langsung menarik tangan ibuku keluar rumah. Sini kamu! Mana utangnya? Dasar utangan! Ibuku merintih kesakitan dan berkata, besok akan aku kasih, Pak. Halah, besok-besok! Katanya sekarang! Rentenir itu marah hingga menyuruh anak buahnya mengambil seisi rumahku. Ibuku menangis dan berkata, jangan diambil. Aku anak laki-lakinya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa menarik ibuku ke dalam pelukanku dan berkata untuk menenangkannya, sudahlah bu, jangan menangis, tenang, Tanggang di sini. Ibuku menangis menjerit, namun aku hanya bisa diam. Aku tak berdaya. Sejak saat itu, aku bertekad untuk mengubah kehidupan keluargaku agar tidak ada lagi tangisan di wajahnya. Akhirnya, hari kelulusanku tiba dan aku mendapatkan nilai yang tertinggi. Bu, aku lulus dan dapat nilai tinggi. Aku dapat beasiswa loh. Wah, kamu hebat nak. Anak cakep ibu emang jos, bangganya padaku. Anak siapa dulu? Hahaha. Aku tidak tahu sedang berada di fase senang atau sedih. Sebenarnya aku bingung. Jika nilaiku bagus, aku bisa ke Jakarta, tapi aku tidak bisa meninggalkan ibuku sendiri. Bu, aku harus ke Jakarta. Emang ibu ada uang untuk aku pergi ke sana? Ibu tersenyum. Ini nak, jual saja cincin ini. Aku sedikit kaget dan melotot. Bu, itu kan cincin peninggalan bapak satu-satunya. Ibu tersenyum dan berkata, nggak apa-apa, yang penting kamu bisa wujudin apa yang kamu inginkan nak. Sudah ikhlas kok ibu.
Aku tersenyum dan lega. Aku beruntung memiliki ibu sehebat dia yang rela melakukan apapun agar aku bisa merangkat dan wujudkan mimpiku yang selama ini aku inginkan. Bu, aku janji aku akan bahagiakan ibu dan gak akan bikin ibu sedih lagi. Ibu percaya, nak. Akhirnya hari itu pun tiba. Aku berangkat ke Jakarta dan melanjutkan kuliahku hingga aku mendengar kabar bahwa ibuku meninggal dunia dikarenakan stroke. Aku bingung, pikiranku sangat kacau. Aku menyesal bahwa di detik-detik terakhir ibuku tiada, aku tidak ada di sampingnya. Hati kecilku menangis dan berteriak, namun mulutku tak bisa mengeluarkan suara, hingga aku berteriak tanpa bernada. Tuhan mengujiku, apakah aku harus memilih orang tuaku atau mimpiku? Nyata aku lebih memilih mimpiku dibandingkan orang tuaku. Selesai. Inti dari cerita ini adalah sebaik-baiknya anak adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kita ibarat benih yang ditabur namun tak dirawat. Ketika kita kehilangan orang tuamu,